Ya, baik. Halo, saya Jeremia Lelemboto. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum jaringan dan komunikasi data kelas A dengan modul paket tracer dengan judul Build a Switch and Router Network Physical Mode. Kita langsung saja lihat. Nah, di sini kita mempunyai topologi yang akan kita bangun. Ada PC A, switch 1, router 1, dan PC B. Untuk ini untuk addressing table-nya untuk masing-masing device. Dan kita masuk ke soalnya, langkah-langkah pengerjaannya. Nah, objektifnya di sini adalah yang pertama kita membuat topologi jaringannya, yang kedua kita membuat konfigurasi dari setiap device dan memverify koneksinya, dan yang ketiga memperlihatkan informasi dari device. Untuk background skenario-nya kita bisa lihat bersama. Nah, kita langsung ke langkah-langkahnya. Instruksinya di sini yang pertama kita disuruh setup topologi jaringannya. Yang pertama kita mengambil router dan switch. Di sini ada switch S1. Kita ambil dulu switchnya. Kita simpan di shelf atau di rak. Ini untuk switch 1. Kita simpan di sini saja. Ke bawah biar memudahkan. Lalu router. Nah, ini router. Kita taruh di atas switch saja. Sudah. Selanjutnya PC kita taruh di meja. Ini untuk PC A, ini untuk PC B. Selanjutnya kita mengkoneksikannya melalui kabel-kabel. Ini bisa kita lihat untuk koneksi kabelnya. Kita bisa lihat di topologinya. Di sini PCA mengkonekkan ke port F0 per 6 di switch 1. Kita menggunakan tipe kabel straight through. Kita koneksikan PC di port fast Ethernet 0 ke switch 1 di port fast Ethernet 06. Nah, ini. Ya. Selanjutnya di switch 1 kita koneksikan ke port Ethernet fast Ethernet 05 ke port dari routernya di Gen 001. Ini untuk portnya kita koneksikan. Oke, berhasil. Selanjutnya untuk
PCB kita koneksikan menggunakan kabel straight through sama. Kita koneksikan ke router di port gigabit Ethernet 000. Oke, sudah. Selanjutnya kita power up semua device. Nyalakan semua device. Klik tombol ini. Oke. Klik. Oke. Switch otomatis. Routernya kita nyalakan. Oh, ini untuk routernya sudah nyala otomatis. Indikatornya sudah berwarna hijau. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi device dan memverifikasi koneksinya. Oke, yang pertama kita konfigurasi IP dari PCA. Kita pergi ke desktop, ke IP configuration. Di sini untuk IP-nya ada dua, ada IP versi 4 dan ada IP versi 6 yang kita akan masukkan. Yang pertama IP versi 4 dari PCA. Di sini 192.168.1.3. Untuk subnet masknya oke. Nah, di sini untuk IP address ini, kolom ini, dan untuk default gateway-nya, kolom yang di sebelahnya. Nah, lanjut. Untuk IP versi 4, default gateway-nya 192.168.1.1. Ya, untuk IP versi 6-nya di sini ada di bawah IP versi 4, kita masukkan juga db 38 HCD 1.3. Untuk subnetnya ada 64. Oke, default gateway-nya kita masukkan juga FE 81. Oke, ini untuk PCA. Untuk PCB IP-nya 192.168.0.3. Untuk default gateway-nya 168.0.1. Nah, IP versi 6-nya 291.8.3 subnya 64. Untuk default gateway-nya FE 80 81. Oke, berhasil. Selanjutnya kita melakukan ping di PCA ke PCB menggunakan command prompt. Kita ping
IP PCB 92.168.0.3. Nah, seharusnya di sini belum bisa untuk melakukan ping karena koneksinya belum, kita belum mengkonfigurasinya dengan baik. Soalnya untuk koneksinya dia menggunakan penghubung switch 1 dan router 1. Jadi di sini kita belum bisa melakukan ping, akan timbul request timeout. Oke, selanjutnya step yang kedua, kita akan konfigurasi routernya. Di sini karena kita tidak bisa membuka CLI langsung dari routernya, kita menggunakan PCA sebagai perantaranya. Kita menggunakan kabel konsol, kita colokkan di port RS232 ini, dan kita colokkan ke kabel konsol dari router. Oke. Selanjutnya kita buka terminal untuk membuka interface dari CLI dari routernya. Oke, ini bisa dilihat. Nah, di sini kita sudah mengakses routernya. Sekarang kita akan melakukan settingan untuk routernya. Di sini pertama kita akan merubah nama hostnya. Namun sebelum itu kita masuk ke privilege exec mode dulu. Selanjutnya kita masuk ke configuration mode dengan cara config. Oke, kita masuk ke dalam configuration mode dengan tanda ini config. Nah, selanjutnya kita kasih nama untuk routernya, kita kasih nama host R1 saja. Oke, sudah terubah. Selanjutnya kita menggunakan password untuk router ini agar tidak sembarangan orang mengakses dengan cara enable secret class. Oke, selanjutnya kita masuk ke line console. Oke, kita akan memasukkan password Cisco saja. Oke, login, exit. Nah, berhasil. Selanjutnya di sini kita telah memasukkan password untuk koneksi konsolnya, dan kita juga akan melakukan enkripsi password ke koneksi virtualnya dengan cara kita masuk ke line VTM 04. Oke, selanjutnya kita assign password Cisco sama seperti tadi. Kita login, kita exit. Oke, lalu kita mengenkripsi plain text dari passwordnya dengan cara service password and
Description, dan kita akan membuat banner pesan. Barang siapa yang masuk dan tidak memiliki akses akan muncul pesan ini. Banner MOTD hashtag agar unauthorized access is prohibited. Oke, selanjutnya kita tekan enter. Nah, di sini telah selesai untuk konfigurasi passwordnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kedua interface, dan kita akan mengaktifkan interface dari router yang dikoneksikan ke port ini tadi dan ke port ini. Jadi kita akan konfigurasi dan mengaktifkan koneksi R1 ke switch dan R1 ke PCB. Dengan cara kita buka dulu interface-nya. Ini untuk interface ke switch. No. Oke. Selanjutnya kita kasih deskripsi untuk ke device mana dia terhubung dengan cara description terhubung ke PC. Oh maaf, untuk yang 0 ini port J000 terhubung ke PCB, sorry. Oke, hasil. Selanjutnya kita assign IP address-nya dengan cara IP address 192.168.0.1. Oh maaf, untuk subnet masknya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita assign IP versi 6-nya. Tapi untuk komennya sedikit berbeda. Kita menggunakan IP v6 address, dan untuk angkanya 201 db8 aja 1 var 64. Nah, berhasil untuk subnetnya FL40 1 link ke lokal. Oke, berhasil. Kita save konfigurasinya. Nah, kita berhasil mengaktifkan koneksinya dan kita keluar. Selanjutnya kita akan untuk koneksi ke R1 ke switch, kita buka interface-nya di 1 ya. Oke. Selanjutnya deskripsinya kita bisa menggunakan komen di atas. Kita bisa menghentikan switch.
Gitu. Oke, kita assign untuk IP address-nya. Kita melakukan langkah cepatnya dengan cara em, mengambil komen yang di atas. Kita bisa pakai berulang kali. IP address-nya sendiri untuk switch. Untuk switch yang terhubung ke PCA. Nah, ini dia. Untuk default gateway. IP address. Oh, maaf. Oke. Berhasil. Selanjutnya IP versi 6-nya. Yang membedakan di sini untuk yang tadi dia hanya ada ini di belakang, namun untuk ini menambahkan angka 1 di depan tepat sebelum dua tanda titik 2. Ya, hanya itu perbedaannya. Untuk ini tetap sama dan untuk subnet masknya juga tetap sama. Ya, shut down. Oke, berhasil diaktifkan. Exit. Nah, kita akan melakukan IP versi 6 routing. Kita akan enter command IP v6 unicast routing. Nah, ini akan mengaktifkan IP versi 6 dari koneksi ini. Oke. Selanjutnya kita akan save running configuration-nya. Cara kita exit dulu. Oke. Kita akan save. Namun sebelum itu kita akan save dulu, copy running config start up config. Oke, berhasil di save. Kita assign untuk clock dari routernya. Jam dari router dengan cara command clock set. Oh, saya lupa. Mungkin kita bisa gunakan command ini. Nah, oh ini dia. Pakai command clock. Oke. Clock. Kita gunakan set jamnya di jam 11 saja. 11 titik 00 titik 00 1 Mei. Oh, atau jam 10 saja, soalnya ini belum jam 11 tepat. 1 Mei 2025. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari PCA
ke PCB. Kita melakukan ping di command prompt. Nah, berhasil. Untuk ping pertama kali belum berhasil. Yang pertama ini karena ada delay untuk pengirimannya, dan ping yang kedua telah berhasil semua. Karena kita telah mengassign IP setiap device dan kita telah mengenkripsi juga koneksinya. Jadi kita berhasil melakukan ping dari PC A ke PC B. Karena semua perangkat berhasil terkoneksi secara fisikal maupun secara konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch. Tadi router, sekarang switch. Untuk switchnya kita konfigurasi dari PCB. Kita hubungkan dengan kabel konsol dulu untuk port switch. Dari port konsol dari switch ada di belakang. Koneksikan. Kita tunggu dulu beberapa saat. Kita buka terminal. Oke, nah di sini kita masuk enable. Kita pergi ke konfigurasi mode. Saya melakukan code singkat saja karena dia akan membaca code yang mirip dan akan mengerun code yang mirip. Kita assign name-nya S1 saja, switch. Oke. Selanjutnya kita buka interface VLAN-nya. Switch 1, interface VLAN 1. Oke. Kita assign IP address-nya. Yes. 92.168.1.2. Oke, save konfigurasinya dengan command shutdown, exit. Oke, konfigurasi juga default gateway-nya dari switch 1. IP default gateway 92.168.1.1. Oke, berhasil. Kita end. Oke, kita save running configuration-nya. Copy running configuration, start up config. Kita save. Config. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping konektivitas dengan cara yang pertama, PC A ping ke PC B. Tadi kita telah melakukannya juga melalui command prompt untuk melakukan ping. Ini untuk IP PCB.
Nih. Oke, ping yang pertama berhasil. Yang kedua dari S1. Tadi S1 kita hubungkan ke PCB. Namun kita akan buka terminal. Nah, dari sini kita bisa melakukan ping ke PCB. Ping 92.168.0.3. Nah, di sini, nah, yang ping yang pertama belum berhasil sepenuhnya karena terjadi delay karena em, kita baru melakukan ping ke PCB dari switch. Nah, ini ping yang kedua berhasil karena sudah tidak terjadi delay atau em, pemrosesan lagi sehingga data-datanya langsung terkirim. Oke, sukses semua ping. Oke, selanjutnya di sini kita akan display device informasi device-nya dari em, R1 dari router kita cek em, dengan cara show IP load. Oke, di sini kita bisa membandingkan IP-nya ke routernya. Di sini kita koneksikan em, ke port gigabit Ethernet 00, kita koneksikan ke IP ini satu, benar. Untuk IP versi 6-nya ini untuk IP versi 4-nya. Untuk IP versi 4-nya kita cek dulu apakah sudah benar. Ya, benar. IP-nya sudah benar sesuai dengan routing table. Untuk koneksi G001 IP-nya, nah ini dia, sudah benar. Oke, selanjutnya kita cek IP versi 6-nya dengan cara IP versi 6. Nah, komennya seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat IP versi 6 yang telah kita assign sebelumnya ke router. Untuk di port ini 0/0 DBA chat titik 1. Ya benar, 4. Selanjutnya ini port 0-nya sesuai dengan yang ada di sini. Untuk port G001 saat D2 chat 1.2.1 chat 1.2.1. Oke, ini berhasil ya, berhasil assign untuk versi 6. Selanjutnya kita menggunakan komen show
interface G0 0 1. Oke, kita akan jawab soalnya. What is the operational status? Operational statusnya up connected. Oke, selanjutnya media access control atau alamat MAC dari interface ini. Ini alamat MAC-nya ini 0. Ya, betul. Internet address display on in this comment. Nah, untuk internet address-nya dia hanya terdisplay untuk output dari jaringannya. Untuk alamat-alamatnya sendiri di sini hanya ada alamat ini MAC. Oh, ada. Untuk internet address-nya hanya tertunjuk atau menunjukkan IP address versi 4-nya saja. Oke. Nah, untuk melihat IP address versi 6-nya, kita gunakan command show IP v6 interface. Nah, di sini bisa kita lihat untuk interface dari IP versi 6 ini. Untuk addressnya ada, protokolnya juga up, dan ini untuk data-datanya. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan command IP brief di switch 1. Show IP interface brief. Nah, ini untuk menunjukkan ringkasan semua interface-nya. Jadi kita bisa melihat koneksi dari port mana yang terhubung ke IP address mana dan apakah statusnya sudah berhasil up, dan ini ya telah berhasil. Dan untuk melihat IP address versi 6-nya, koneksi IP address versi 6, hanya perlu melakukan perubahan di IP v6. Tekan v6. Nah, ini untuk konfigurasi IP versi 6-nya ada up, ini juga up. Selanjutnya kita gunakan juga komen ini ke switch 1. Interface dari switch 1. Oke, dengan cara show IP interface brief. Nah, di sini switch 1 untuk portnya di fast Ethernet 05.6 yang telah terkoneksi ke PCA dan router 1 up, menandakan dia berhasil terkonfigurasi dan terkoneksi. Selanjutnya ada pertanyaan refleksi. Di sini jika
interface G001 menunjukkan administrasi down. Bagaimana interface konfigurasi komen, apa itu konfigurasi komen yang akan saya pakai untuk melakukan em, agar interface dari port ini up, up dengan cara tadi seperti saya kode saya tadi dengan cara melakukan command no shutdown. Dia akan otomatis men-save konfigurasi dari em, interface ini dan dia akan mengaktifkan konfigurasinya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika saya salah mengkonfigurasi em, router ini dengan IP address 1.2. Nah, karena IP address ini sendiri telah digunakan oleh switch 1 di sini, telah digunakan oleh VLAN 1, switch 1, maka akan terjadi em, penabrakan IP atau terjadi gangguan koneksi di mana akan terjadi krisis IP mana device yang akan menggunakan IP tersebut. Dan dia juga tidak akan bisa melakukan ping ke device tersebut karena IP yang diassign-nya ada dua atau terdaftar di dua device, jadi mesin tidak akan mesin tidak bisa membaca untuk melakukan ping. Oke, untuk modul kali ini telah selesai. Completion-nya sudah 100. Sekian dan terima kasih.